Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Jumat 30 Januari 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Saat ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 24. Dalam segala keterbatasan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan, maka marilah kita memohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru yang Engkau anugerahkan. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membuka dan merenungkan firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Melalui perikop 1 Timotius 5 ayat 17 sampai ayat 24. Ajarlah kami untuk bertumbuh secara sehat dalam iman, dalam karakter, dalam tanggung jawab, dan dalam sikap hidup yang berkenaan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 5, ayat 17 sampai ayat 24. Beberapa petunjuk dalam nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu. Perhatikanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa yang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang sangat jelas dalam mendahului mereka ke penghakiman, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Amin. Bertumbuh sehat, itulah tema kita saat ini. Saudara, pelayanan dalam sebuah jemaat akan selalu dinamis. Jemaat yang bertumbuh sehat tentu menampakkan gaya hidup yang baik dan benar. Kekudusannya tampak dalam relasi dengan Tuhan dan kehormatannya tampak dalam relasi dengan sesama. Untuk hal inilah, pemimpin dalam jemaat dibutuhkan sebagaimana yang disaksikan juga dalam bagian-bagian awal surat Timotius ini. Sayangnya, keberadaan mereka kerap tidak mendapat perhatian yang semestinya. Beban kerja kerap tidak sebanding dengan dukungan dan topangan yang mereka butuhkan. Dalam persekutuan, ketimpangan semacam ini menjadi salah satu tanda yang memperhatikan bahwa komunitas itu sedang sakit. Ini pun berlaku bagi jemaat dalam sebuah komunitas persekutuan. Paulus menegaskan bahwa para pemimpin atau episkopos yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan tekun dan setia patut mendapat rasa hormat. Ia menggambarkannya seperti seorang pekerja yang patut mendapat upah. Bahkan
Rasul Paulus menegaskan bahwa pemimpin yang baik patut dihormati 2 kali lipat. Tentu, pelayanan bukan untuk mencari kehormatan dan keuntungan. Namun ini bukan alasan untuk tidak menghormati dan menopang mereka. Seorang pemimpin wajib menegur orang-orang yang jatuh dalam dosa. Mereka harus bertindak tanpa memihak dan tidak terburu-buru dalam menumpangkan tangan atas seseorang. Seorang pemimpin perlu mewujudkan ketaatan, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan dengan bertindak tegas, adil, dan berhikmat dalam melayani. Dengan jalan ini, ia menjaga kehormatan dirinya dalam kekudusan pelayanan. Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan penting dari perenungan ini adalah, apakah jemaat kita dalam keadaan sehat? Ataukah sedang tidak baik-baik saja? Kebaikan dan kebenaran Tuhan yang dihidupi dengan sungguh menjadi indikator penting dari jemaat yang sehat. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu membawa doa dan permohonan bagi kehidupan kami dan gerejamu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kami bertumbuh dalam iman kami, iman yang sehat, karakter yang kuat, tanggung jawab yang tinggi, dan sikap hidup kami yang berkenan kepadamu. Jauhkan kami dari sikap yang tergesa-gesa dalam menilai hidup kami dengan tidak tertib dan dari dosa yang tersembunyi. Ya Roh Kudus, bentuklah kami menjadi pribadi yang dewasa rohani, bijaksana dalam bertindak, dan setia dalam panggilan yang Engkau percayakan. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, yang Engkau pilih menjadi pemimpin jemaat. Kiranya dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua melayani dengan setia, hidup dalam integritas, dan menjadi teladan iman yang sehat bagi umat-Mu. Kuatkan kami dalam tugas pelayanan dan peliharalah hidup kami dari godaan dan kejatuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, tua ataupun muda, agar kami semua bertumbuh secara sehat di dalam Kristus, tidak hanya secara lahiriah, tetapi terutama dalam kerohanian, moral, dan kasih. Ajarlah kami untuk hidup disiplin, bertanggung jawab, dan berani menegur dalam kasih demi kebenaran. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, bahkan juga beban hidup. Jamalah dan pulihkanlah, ya Bapa Surgawi. Berikanlah kekuatan, pengharapan, dan iman yang teguh, agar kami semua terus bertumbuh dan tidak menyerah. Tuhan, berkenan Engkau memakai hidup kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah dunia ini. Biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sukacita kita dalam renungan pagi saat ini yang terus mengajar kita untuk bertumbuh sehat. Roh Kudus menolong kita semua.